Hukum kekekalan momentum. Mungkin kamu pernah dengar hukum kekekalan energi. Hampir mirip, tapi beda. Hukum kekekalan momentum dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan momentum itu berlaku dengan syarat. Syaratnya tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi, dia memiliki syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Gaya luar ini apa bentuknya? Ya, ada macam-macam. Bisa jadi gaya gesek, gaya hambatan udara, atau gaya-gaya yang lain. Pokoknya yang mengganggu gerak benda. Kalau nggak ada gaya, percepatan juga nggak ada. Menurut hukum Newton 2, kalau percepatan nggak ada, jadi kecepatannya benda selalu konstan. Jadi, secara matematis ditulis, hukum kekekalan momentum adalah total momentum awal sama dengan total momentum akhir. Sigma P awal itu sama dengan sigma P akhir nih. Nah, misalnya nih, aku punya dua buah benda nih. Nah, ini bidang datar nih, licin, tidak ada gaya gesek misalnya. Ini tidak ada gaya gesek, licin. Nah, ini M1 nih, massa benda 1. M1 memiliki kecepatan ke arah sana kanan. V1. Nah, ini M2. Nah, M2 kecepatannya juga ke kanan nih. Nah, terus gimana? Berapakah momentum awalnya? Yaitu P1 ditambah P2 momentum awalnya sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2. Nah, ini vektor ya V-nya. Nah, dia memiliki arah. Ini momentum awalnya. Kemudian V1 lebih besar daripada V2. Ini V2 nih, ini V2, maaf kurang. Nah, ini V2. V1 kan lebih besar daripada V2. Jadi, benda 1 ini akhirnya nabrak si benda 2. Jadi, dia sekarang menjadi seperti ini nih. Nah, dia nabrak nih. Nabrak. Nah, nabrak. Jadi seperti ini. Nah, ini M1, ini M2. Nah, kecepatannya kan ke sana kan. Dia nabrak V1, ini V2. Setelah tabrakan ini, ternyata benda 1 dan benda 2 terjadi kayak gini. Benda 1 dan benda 2 itu terjadi kayak gini nih. Nah, ini benda 1 dan ini benda 2. Nah, benda 1 itu arahnya ke kiri nih. V1 ini massa benda 1 dan ini benda 2 ke arah kanan. Massa benda 2 V2. Nah, dia mental ke kanan, bunyi cetak. Misalkan bendanya tak, dia ke arah V1 ke kiri dan M1 ke kiri dan M2 ke kanan. Nah, selanjutnya maka setelah tumbukan ini kita bisa cari kecepatan akhirnya, yaitu sigma V akhir. Nah, atau kecepat momentum akhir. Nah, jadi V1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, ingat syaratnya tidak ada gaya luar. Hukum ini berlaku. Hukum kekekalan momentumnya. Asal tidak ada gaya luar. Kalau kita gabungin, yaitu sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Sigma P awal itu sama dengan sigma P akhir. Atau mungkin di sini ya, sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Nah, jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah V2 aksen. Ini V1 aksen dan V2 aksen. Maka M1 kali V1
V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, dalam sistem total momentum awal dan akhirnya sama, tapi kalau dilihat kecepatan awal dan akhir ini bisa jadi beda. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya transfer momentum antara benda satu dan benda dua saat tumbukan. Jadi bisa benda satu dikasih momentum benda satu ke benda dua, atau benda dua dikasih momentum ke benda satu. Jadi konsepnya kayak hukum kekekalan energi. Jadi momentum itu nggak bisa hilang dalam sistem tadi, tapi cuma bisa berpindah. Tapi hati-hati dengan arah kecepatannya, karena kecepatan tersebut adalah vektor. Nah, kalau aku simbolin ke kiri, misalnya gini, ke kiri, kecepatan ke kiri itu negatif. Kalau ke kanan itu positif. Nah, seperti ini.